Izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang paling mendalam atas kehormatan berbicara di konvensi di malam ini. Ini khusus bagi saya karena mari kita hadapi kenyataan bahwa keberadaan saya di atas panggung ini sangat tidak mungkin. Ayah saya adalah mahasiswa asing yang lahir dan dibesarkan di desa kecil di Kenya. Dia tumbuh dengan mengembalakan kambing, pergi sekolah di sebuah gubuk di Brata Timbun. Ayah saya, kakek saya adalah seorang koki dan pelayan rumah tangga bagi orang Inggris. Tetapi kakek saya bermimpi lebih besar untuk putranya. Melalui kerja keras dan ketekunan, ayah saya mendapatkan beasiswa untuk belajar di tempat ajaib, Amerika, yang bersinar sebagai mercusuar kebebasan dan peluang bagi begitu banyak yang datang sebelumnya. Sementara belajar di sini, ayah saya bertemu dengan ibu saya yang lahir di sebuah kota di seberang dunia, di Kansas. Ayahnya bekerja di sumur minyak dan ladang selama depresi besar. Setelah Pearl Harbor, kakek saya mendaftar untuk dinas militer, bergabung dengan pasukan Patton, bergerak melintasi Eropa. Ketika pulang, nenek saya merawat bayi dan bekerja di jalur perakitan pembom. Setelah perang, mereka belajar dengan Gilbil, membeli rumah melalui FHA, dan pindah ke Hawaii mencari peluang. Mereka juga bermimpi besar untuk Putri Mika, sebuah impian yang lahir di dunia benua. Saya berdiri di sini tahu bahwa cerita saya adalah bagian dari cerita Amerika yang lebih besar. Bahwa saya berhutang budi kepada semua yang datang sebelum saya, dan bahwa di negara lain di bumi, cerita saya bahkan tidak mungkin terjadi. Malam ini kita berkumpul untuk menegaskan kebesaran bangsa kita, bukan karena tingginya gedung pencakar langit kita, kekuatan militer kita, atau keukuran ekonomi kita. Kebanggaan kita didasarkan pada prinsip sederhana yang dirangkum oleh dalam deklarasi lebih dari 200 tahun yang lalu. Kita menganggap ini sebuah kebenaran yang nyata bahwa manusia dilahirkan setara, diberkati oleh penciptanya dengan hak-hak tergantikan, termasuk hidup, kebebasan, dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Ini adalah kejeniusan sejati Amerika. Iman dalam mimpi-mimpi sederhana, desakan pada keajaiban kecil bahwa kita dapat menidurkan anak-anak kita di malam hari dan tahu bahwa mereka kenyang, berpakaian, dan aman dari bahaya. Pada tahun ini, dalam pemilihan ini, kita dipanggil untuk menguatkan kembali nilai dan komitmen kita, menahannya melawan kenyataan sulit dan melihat bagaimana kita mengukur diri kita terhadap warisan leluhur kita dan janji generasi mendatang. Dan kepada rekan-rekan Amerika, Demokrat Republik Independen, saya katakan Anda malam ini bahwa kita memiliki lebih banyak pekerjaan untuk dilakukan. Untuk pekerja yang saya temui di Galesburg, Illinois, yang kehilangan pekerjaan serikat mereka di pabrik Maytag yang pindah ke Meksiko. Jangan salah paham, orang-orang yang saya temui di kota-kota kecil dan kota-kota besar, di kedai dan kantor, mereka tidak mengharapkan pemerintah untuk menyelesaikan semua masalah mereka. Mereka tahu mereka harus bekerja keras untuk maju dan mereka ingin pergi ke daerah pinggiran di sekitar Chicago. Dan orang-orang akan memberitahu Anda bahwa mereka tidak ingin uang pajak mereka disia-siakan oleh agensi kesejahteraan atau oleh Pentagon. Tetapi mereka merasa dalam tulang mereka bahwa dengan hanya sedikit perubahan prioritas, dan jika Anda merasakan urgensi yang sama seperti saya, jika Anda merasakan semangat yang sama seperti saya, jika Anda merasakan harapan yang sama seperti saya, jika kita melakukan apa yang harus kita lakukan, maka saya tidak ragu bahwa di seluruh negeri dari Florida hingga Oregon, dari Washington hingga Maine, rakyat akan bangkit pada bulan November dan John Kerry akan dilantik sebagai presiden dan John Edward yang akan dilantik sebagai wakil presiden dan negara ini akan mendapatkan kembali janjinya dan dari kegelapan politik yang panjang ini akan datang hari yang lebih cerah. Terima kasih banyak semuanya. Tuhan memberkati Anda.